Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, ini pertemuan ketiga dari mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia. Saya presensinya saya pegang dulu karena ada perbaikan. Ternyata saya lupa menyampaikan bahwa kalau satu pertemuan itu nilainya 50 menit. Sedangkan kita satu sesi ini itu nilainya 100 menit. Jadi saudara diminta untuk mengisi presensinya 2 kali. Nanti tanggalnya dirubah saja. Setiap pertemuan itu ini tanggalnya dikosongin tidak apa-apa. Jadi setiap pertemuan itu saudara datangnya 2 kali. Ini kan sudah 2 kali. Berarti nanti saudara tanda tangan harusnya 4 kali ya, ditambah kekurangannya. Terus nanti hari ini tanda tangannya cuma 2 kali. Dan harusnya di bulan ini kita ada 4 pertemuan. Kemarin pertemuannya libur karena ada acara di kampus. Ya, kita diliburkan, tapi saya punya hutang tetap jadi pertemuan. Karena saya lihat jadwal itu agak susah, saya tawarkan satu pertemuan itu saya ganti dengan Zoom. Apakah setuju? Ya, setuju ya. Gitu. Kapan kiranya? Kalian ini Kamis bisa ya? Kamis ya, sekitar di jam yang sama lah ya, gitu ya. Pakai Zoom saja ya. Jadi tidak perlu ya, nggak perlu dandan Pak Yes gitu, nggak perlu mandi kan gitu. Tahu aja kalian gitu. Jadi karena hari Kamis besok juga nggak bisa tanda tangan, jadi tolong ditantangan sekalian dah ya. Ini tantangannya berarti nanti totalnya ada 8 gitu ya. Nanti yang pertemuan 7 dan 8-nya dikasih tanggal besok hari Kamis ya, pertemuan pengganti. Jadi nanti sini totalnya ada 8 kali. Kayak gitu ya. Kita ketemu hari ini Selasa, nanti Kamis PJ-nya tolong ingatkan saya. Pagi kita akan Zoom, gitu ya. Oke, silahkan ya. Tanda tangannya 8 berarti totalnya. Baik, hari ini saya akan ngajar tentang satu tema yang bagi beberapa orang, bukan beberapa orang sih, banyak orang sebenarnya, ini tema yang agak berat. Bukan berat untuk mengetahuinya, bukan berat untuk mengingatnya, tapi berat untuk membuka mata. Apa tema Bu? Sejarah. Pelajaran sejarah itu kan isinya banyak cerita. Cerita ya, karena dia cerita tentang masa lalu. Sebenarnya bagi mbak-mbak ini, sebenarnya mbak-mbak ini paling suka sama sejarah. Tapi kalau pelajaran sejarah gitu ya, saya bedakannya. Suka sama sejarah, tapi pelajaran sejarah itu males. Apa itu sejarah? Mbak-mbak ini kan mayoritasnya ya nggak tahu ya kalau yang di sini. Sukanya gosip. Orang gosip itu kan cerita tentang sejarah. Dia kemarin, gitu kan ya? Kemarin yang telah berlalu itu kan sejarah. Sejarah itu bisa sejarah masa purba, bisa sejarah 100 tahun yang lalu, bisa sejarah kemarin. Dulu tuh, gitu ya kan? Kalian biasanya ngobrol gitu ya, gibahin orang itu mulai dengan kata dulu. Si dia itu kemarin minggu lalu, iya loh gitu. Kemarin aku nonton ini loh, itu kan sebenarnya bicara tentang peristiwa sejarah yang terjadi di hidup kalian atau hidup orang lain. Iya. Nah masalahnya apakah tema sejarah yang dibahas itu menyenangkan buat kalian atau tidak? Itu masalahnya. Kalau gosip itu kan berjam-jam gitu. Iya. Habis satu kopi lanjut lagi kopi yang lain. Bahas sejam pertama bahas mantan pertama, sejam kedua mantan kedua gitu. Mantannya ada 10 gitu ya. Tapi semua ada dalam mimpi, tidak ada dalam kenyataan nyata. Bahkan sejarah mimpi pun dibahas ya. Apa kemarin aku mimpi ini loh gitu ya. Kata dia sibuk nonton video Korea film Korea gitu. 30 episode di maraton gitu. Ada yang pernah gitu? Maraton ditonton ini gitu. Kayak gitu. Jadi sampai ke bawah mimpi ngomongin. Nah, sejarah itu sebenarnya adalah satu tema yang menurut saya dalam ilmu apa saja. Ini bukan pelajaran sejarah, bukan mata kuliah sejarah, bukan juga pelajaran sejarah, bukan juga jurusan sejarah. Tapi kenapa Bapak bahas sejarah? Karena ternyata nih kalian
intelektual semua. Di kampus itu namanya intelektual. Seorang intelektual itu tidak akan berbicara sesuatu tanpa dia paham tentang sesuatu. Itu sejarahnya salah satunya. Di beberapa pertemuan mungkin sebelumnya kita bicara tentang definisi sesuatu. Tapi jangan lupa, menceritakan sesuatu itu adalah bicara tentang sejarahnya. Kita bicara, coba, kalian kalau kenalan sama orang tuh yang diceritakan masa depan apa masa lalu? Saya dulu SMA-nya di sini, kerja sini, gitu. Saya dulu tinggal nih lahir di sini kan. Itu nggak cerita masa depan. Saya di depan tuh nikahnya sama artis itu loh, kayak gitu kan nggak? Itu mimpi saudara, nggak penting orang lain dengar kan gitu. Tapi kalau kita sesuatu itu mengenal sesuatu, tahu sesuatu, itu makin tahu sejarahnya, makin kita dianggap kenal. Saudara makin kenal sama teman saudara, makin akrab, itu makin paham sejarahnya. Dia itu dulu patah hati sama itu, aku yang nemenin, gitu. Nah gitu. Saya dulu punya seorang teman, sekarang rada ngartis gitulah, tapi saya nggak tahu kalian kenal ke dia. Yang artisnya tanggung juga, tidak terlalu elit. Cuma dia sering pernah nampil di TV gitu, pernah nampil gitu. Seorang penyanyi. Nah, saya itu teman kuliah saya akrab. Bukan ya tidak bukan yang sekedar tahu, kenal saya. Cukup akrab ya, cukup akrab saja. Itu saya tahu sejarah dia pernah badannya tuh gede, dia kan badannya gede, saya mungkin cuma segini ya, jadi dia tinggi gitu, badannya besar, kar gitu. Tiba-tiba dikabari sama teman saya, dia tuh masuk rumah sakit. Pas saya cek kenapa dia masuk ke rumah sakit, dia habis mabok, ya, karena patah hati. Jadi badannya gede, kekar gitu, mabok sampai rumah sakit. Kenapa? Karena hanya masalah cinta, gitu. Nah, cerita sejarah yang begitu tuh kadang tidak semua orang tahu. Mungkin tahu artis ya di TV. Kalau lihat dia yang saya ingat ya ini orang yang dulu masuk rumah sakit karena mabok gitu. Nah, terkadang ada cerita-cerita sejarah yang membentuk. Sehingga ada satu pepatah, satu kata-kata yang sering dikutip oleh beberapa orang kenalan saya. Mereka suka banget dengan kata-kata ini. Kata-katanya adalah kita itu adalah kumpulan hari-hari. Kita itu kumpulan hari-hari. Maksudnya apa ya? Dari hari kita lahir pertama itu membentuk kita saat ini. Kita yang saat ini ada itu adalah kumpulan dari rasa senang ya, hari yang mungkin di dalam hari itu ada rasa senang, besoknya ada rasa sedih, pernah ujian dapat bagus, pernah dapat jelek, pernah dimarahin guru, pernah begini, pernah macam-macam itu. Termasuk pernah diterima maupun patah hati, ditolak. Kumpulan itu, sehingga ketika ada orang bertanya, apakah engkau mau kembali ke masa lalu, apa yang mau kau rubah? Orang itu berjawab, saya tidak mau pulang ke masa lalu dan tidak mau merubah sesuatu. Karena kalau kita pulang ke masa lalu dan merubah sesuatu, kita bukan orang yang sama lagi. Kenapa? Karena kita tuh bagian dari hari-hari. Kalau harinya ada yang diganti, maka kita itu kumpulan yang berbeda, bukan kita yang sama lagi. Jadi jangan menyesali pernah gagal, pernah salah, pernah lupa, pernah marahin dosen, pernah nggak boleh masuk kelas, tidak apa-apa. Itu bagian dari kumpulan hari-hari yang membentuk kita saat ini. Jadi ya, kenapa saya beri pengantar yang agak keren, biar kalian mau mendengarin sejarahnya. Karena dengerin orang ngomongin sejarahnya nggak pasti berat. Saya pun kalau dengerin juga belum tentu. Ya. Sehingga biasanya kalau cerita yang sukses itu adalah kalau dia mampu membuat salah satu pesertanya itu hanyut dalam mimpi. Jadi kalau ada yang tertidur di kelas saya tentang sejarah, silahkan saja. Sekali lagi ya, saya itu mempersilahkan kalian tertidur di kelas. Saya soalnya ingat betul waktu SMA itu, saya pernah tidur sebelum gurunya masuk. Saya bangun, gurunya udah keluar. Jadi saya tidak merasa pernah mengikuti kelas itu. Saya masih ingat pelajaran fisika kelas 2 SMA. Salah satu pelajaran yang saya suka. Kenapa? Karena pas ada yang tertidur di sebelah saya, gurunya lewat nih datangin. Dia lihat tidur kan, kita ketawain kan. Kata guru, jangan. Mungkin dia sedang lelah. Coba, guru mana yang baik sekali begitu. Ketika lihat yang tidur, sehingga sampai sekarang saya ikuti. Kalau kalian tertidur, tidurlah sana. Yang saya tidak suka kalau kalian ribut. Kenapa? Karena itu mengganggu. Kalau tidur itu tidak mengganggu apa-apa. Kalian doang yang menikmati masa.
Gitu. Kalian semua tertidur ya nggak apa-apa juga ya. Saya tutup kelasnya, pergi, kalian nggak tahu kalau saya pergi kan. Gitu. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang mengantukkan ini, tapi mau nggak mau kita harus tahu. Mau nggak mau, seorang intelektual itu dipaksa untuk saudara akan tahu tentang hukum kalau tahu ceritanya dulu hukum itu kayak gimana. Hukum yang saat ini ada itu dulunya kayak gimana? Ah itu kan masa lalu Pak, kenapa kita ingat-ingat? Saya tuh punya mantan tuh nggak pernah saya ingat-ingat lagi. Bohong, ada aja keingatnya itu kan ya. Mengingat masa lalu itu penting, tapi jangan selalu ingat masa lalu. Untuk bisa maju ke depan, kita perlu tahu masa lalu. Salah satu guna mengetahui masa lalu adalah, ya ini contoh. Kenapa kita bicara masa lalu? Satu, masa lalu itu adalah pelajaran yang amat berharga. Selalu kita begitu ya. Masa lalu, pengalaman itu adalah guru yang berharga. Ya. Tapi sudah tahu sering diputusin, masih aja pacaran, kan gitu? Enggak Pak, saya mencoba lagi. Tidak pernah. Gitu. Sejarah itu jadi masa lalu, kegagalan atau kesuksesan apa yang terjadi di masa lalu itu yang bisa kita tiru dan kita lakukan. Polanya selalu sama. Oh, kalau sukses tuh polanya kayak gini. Oh, kalau berhasil tuh polanya kayak gini. Sehingga pelajaran apapun, oh Pak, saya tidak suka pelajaran sejarah Pak, itu IPS. Anak IPA itu sebenarnya bicara sejarah. Percaya apa tidak? Mereka tahu rumus itu kan hasil sejarah. Rumus itu terjadi di masa lalu. Mereka pergunakan lagi rumus itu di masa depan. Ya, di masa sekarang dan masa depan. Padahal dia mempergunakan sesuatu produk sejarah. Dia tuh belajar sejarah lalu dia terapkan. Seringkali kita hanya belajar sejarah lalu tidak menghasilkan apa-apa. Itu pertanyaannya. Sejarah itu, rekan-rekan sekalian, ada seorang sosiolog gitu, sejarah sosiologi, dia bicara, namanya Ibnu Khaldun. Dia pernah cerita begini, bahwa sejarah itu punya pola yang terus berulang. Dia itu seorang pakar sejarah peradaban. Dia bilang begini, sejarah itu akan dimulai, satu peradaban itu akan dimulai dari begini, akan naik sampai puncak, akan turun. Nanti naik lagi gitu. Peradaban itu akan selalu begitu. Sehingga kalau mau lihat apakah peradaban ini akan sukses atau menurun, kita tinggal lihat polanya apa yang terjadi di masa lalu. Nanti akan saya tunjukkan salah satu pola yang terjadi di masa lalu yang kalau kita tidak serius sih, itu akan menghasilkan hasil yang sama dengan apa yang terjadi di masa lalu. Kalian punya pasangan, lalu kalian selingkuh. Apakah pasangan kalian suka? Tentu tidak. Ketahuan, putus. Gitu lagi. Itu kan sebenarnya pola sejarah yang sama. Apapun itu. Oh, kalau saya berangkat ke kampus itu jam 6 pagi, Pak. Jam 7 ya berangkat. Ini kelasnya setengah 8. Saya berangkat jam 7, itu saya akan sempat. Itu adalah sejarah yang dibuat di masa lalu, sempat masuk kuliah. Sedangkan kalau saya berangkatnya setengah 8, Pak, belum tentu saya boleh masuk kelasnya Bapak ini. Kan gitu. Sejarah masa lalu itu yang kalau saudara pakai, itu akan menentukan keputusan apa yang saudara buat di masa depan. Nah, oleh karena itu Tuhan ciptakan kita tuh punya sejarah buruk agar kita tidak akan mengulangi keburukan itu. Masalahnya apakah kita mau mengambil pelajaran? Kalau dalam Al-Quran itu afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah kalian tidak belajar, tidak mentadaburi? Karena Quran itu bagi Muslim ya, isinya itu lebih dari 50%-nya itu bukan aturan, bukan perintah, bukan larangan. 50% lebih dari Al-Quran bagi yang belajar itu isinya cerita sejarah. Oh, hanya buat buku cerita pengantar tidur? Tidak. Sekali lagi, sejarah itu bentuk kita mau belajar apa yang terjadi dahulu dan apa yang akan kita perbaiki untuk saat ini dan masa depan. Kalau sejarah kalian berapa sih kalian?
6 tahun sekolah tuh 6 tahun, tambah 3 tahun, tambah 3 tahun. 12 tahun kalian sekolah itu punya sejarah sukses. Ulangi sejarah kesuksesan itu. Tapi kalau sejarah itu buruk, jangan sedikit pun diulangi. Ah, saya nyantai aja dulu Pak waktu SD, SMP, SMA, nyantai saja Pak, lulus-lulus saja. Silahkan dicoba waktu kuliah, saya jamin nggak lulus saudara. Angkatan pertama di kampus ini jumlahnya 14 orang, yang lulus 6. Angkatan kedua itu jumlahnya sekitar 60 sampai 70 orang, yang lulus hanya 40. Angkatan ketiga yang masuk tuh lebih dari 100, yang lulus sampai hari ini belum sampai angka 70 setahu saya. Kalau kalian, dari pola itu saya bisa jamin, dari mengikuti pola itu, yakin ada yang nggak lulus di antara kalian. Oh, mudah-mudahan polanya berubah. Kalau kalian mau belajar dari masa lalu. Sejarah membuktikan tidak semua yang masuk di kampus ini lulus. Rata-rata lulusannya hanya 60%. Kalau di kelas ini ada berapa totalnya di presensi? Kalian mau jadi yang 40% apa yang 60%? Oh Pak, itu lulus nggak ngulang? Enggak lulus, enggak jadi sarjana. Itu sejarah yang terjadi setiga angkatan. Tidak pernah ada angka 100% lulus. Beda kayak anak SMA, anak kalian SD, kalian SMP. Kalau segitu masuknya ya segitu juga lulusnya, gitu ya. Paling tinggi levelnya kebandelan kalian itu hanya tidak naik kelas. Tapi tetap lulus nantinya. Sedangkan kalau di kampus, sejarah sudah membuktikan bahwa yang lulus itu, selama saya ikuti di sini ya, itu tidak lebih dari 60 sampai 70% angkanya. Bahkan baru setahun besok, 2 tahun ya, 2 tahun itu akan sudah muncul orang-orang yang kena DO. DO itu apa? Dikeluarkan dari kampus ini. Entah dia pindah, entah dia apa sih, nggak tahu alasannya. Tapi lihat wajah-wajah samping kalian. Tidak dijamin kalau itu bakal ikut sama-sama kalian sampai lulus. Bapak ini nakut-nakuti. Enggak, saya kan cerita sejarah. Mudah-mudahan sejarahnya berubah. Tapi sudah 3 tahun, lulusan kita 3 tahun ya. Kampus ini, Fakultas Hukum ini, Prodi Hukum ini sudah meluluskan 3 angkatan. Ya. Sejarahnya, saya lihat polanya begitu. Ada kenaikan jumlah lulusan, iya. Tapi persennya nggak jauh. Masih ada kakak tingkat kalian yang angkatan 2017 belum lulus sampai hari ini. Berapa tahun sudah dia? Tahun ke-7-nya. Oh Pak, saya memang orang yang suka maksimal Pak. Maksimal apa? Waktu maksimal lulus itu 7 tahun. Ya boleh silakan kalau kalian mau coba. Waktu minimal lulusnya itu 3,5 tahun. Setengahnya. Kalian mau pakai setengahnya? Mau kalian pakai 3/4 waktu yang disediakan? Atau kalian mau pakai 100%? Itu silahkan. Atau kalian nggak mau lulus? Silahkan juga. Kampus tidak bisa berbuat apa-apa. Sebegitu inginnya saya meluluskan saudara, tapi saudara tidak mau, ya tidak bisa juga. Sebegitu inginnya saya kasih nilai A pada saudara, sedangkan di situ ada yang tidak masuk berapa kali sudah. Sudah di presensi itu ada tuh yang teman kalian yang tidak masuk sudah berapa kali. Itu tanda-tanda, itu sudah tanda-tanda. Ada yang dikasih, gitu ya. Jadi rubahlah sejarahnya. Bapak ini bicara panjang, iya nggak apa-apa, itu pengantar sejarah. Lalu saya tadi ada yang nanya ke saya tentang ya. Nanya saya tentang OPL. Ada berapa orang yang belum gabung join di OPL? Berapa? 1 yang belum join di OPL. Open learning-nya 1. Ada berapa? Batas joinnya tanggal 4. Ya. Ini kemarin ada kendala sedang diperbaiki. Tapi kalian sendiri sudah agak terlambat gitu ya. Ya apa-apa nanti saya coba. Nanti kalau ada kendala lapor ke saya, karena saudara kalau sudah lewat tanggal 4 dan tidak juga join,
dipastikan nilainya E. Ya, saya pastikan nilainya E. Karena penilaian kehadiran itu 50%-nya ada di open learning. Itu ya. Jadi nanti saya konfirmasi ke bagian TI, ada beberapa mahasiswa yang belum join open learning dan punya kendala. Baik. Yang sudah buka open learning, apakah ada pertanyaan dari apa yang saudara lihat, saudara tonton, dan saudara cek di open learning? Apakah ada pertanyaan? Silakan, apa yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Cici. Di sini saya mau bertanya, di Indonesia itu kan dijajah Belanda sama Jepang. Ya. Tapi kenapa Indonesia itu banyak mengadopsi dan mengimplementasikan hukum Belanda itu sendiri di Indonesia? Oke. Baik, itu pertanyaan satu. Ada lagi pertanyaan tadi kayaknya? Ada? Ada yang mau nanya tadi? Oke. Perkenalkan, nama saya Nurul Natasha. Saya ingin bertanya, kenapa LC dibubarkan, padahal dia tersangka pada masa ini? Oke, dua pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Baik, perkenalkan nama saya Ramadan Putra. Jadi di masa sebelum Indonesia merdeka ada namanya masa Regering Staatsregering di tahun 1825 sampai 1922. Ini muncul karena pemerintah negara sistem monarki konstitusional berubah menjadi monarki parlementer. Nah, perubahannya itu prosesnya itu seperti apa? Apakah langsung berubah seperti itu saja atau karena apa? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Good. Oke, ada 3 pertanyaan. Masih ada pertanyaan? Sebentar. 3 pertanyaan itu tidak akan saya jawab langsung, karena itu akan nanti ketika kita nanti buka slide-slide ini akan terjawab. Oke, langsung lanjut pertanyaannya. Mau tanya? Perkenalkan, nama saya Prawasyaya Sambutri. Saya ingin menanyakan kepada Bapak dalam OPL Budaya Sampurna. Di situ kan ada masa rejim kedua. Dalam masa rejim kedua itu terjadi kodifikasi hukum pidana pada masa penjajahan Belanda. Kenapa dibedakan kodifikasi tersebut? Misalnya KUHP Undang-Undang Eropa dan KUHP Undang-Undang Eropa. Bukankah hukum itu bersifat universal? Bukankah hukum itu bersifat umum? Lantas kenapa terjadi kodifikasi seperti itu? Oke, lagi tanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lagi pertanyaan? Semua pertanyaan itu nanti kita akan jawab dengan kita belajar ini. Oke, gitu ya. Oke. Jadi pertanyaannya saya tampung, nanti akan terjawab. Mana yang merasa belum terjawab, nanti saya akan jawab tambahannya. Baik. Saya sengaja membuat slide yang bukan sama persis dengan apa yang ada di Open Learning. Open Learning itu dibuat oleh tim teaching, berapa orang dosen. Nanti saudara bisa saksikan videonya, bukan video saya. Tapi itu tim teaching, semua kelas ikuti mata kuliah ini, materinya sama. Nanti saya akan beri insight-insight sedikit tambahan berbeda, yang mungkin nanti akan mengulang, ada yang ada Open Learning, ada yang sedikit tambahan berbeda. Mudah-mudahan waktunya cukup. Oke. Semuanya tadi pertanyaan. Ya, pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Hanya akan terjawab dengan kalau kita mempelajari konsep sejarah ini secara utuh.
berkembang, berkembang, berkembang. Sekali lagi saya tadi mengulang satu kata bahwa kita bagian dari hari-hari. Begitu juga negara kita adalah kumpulan hari-hari masa lalu. Apa yang terjadi masa lalu punya dampak, punya efek, ya, punya andil terhadap apa yang terjadi saat ini. Entah apa yang saat ini itu adalah yang masih sama seperti yang dahulu. Apa yang saat ini itu adalah hasil dari kekecewaan, ketidaksukaan, ketidakberhasilan atas masa lalu sehingga kita perlu berubah. Atau apa yang saat ini itu adalah masa lalu itu ada yang baik, tapi sebagiannya tidak lagi sesuai zaman, kita perbaiki. Semua itu bisa kita tahu, bisa kita pahami kalau kita menengok ke belakang. Oleh karena itu kalau kalian berjalan naik kendaraan itu kan sesekali tengoklah spion. Ya. Spion motor itu kan ada dua, kanan, kiri. Yang kanan untuk melihat jalan yang di belakang sebagai kanan. Yang kiri untuk melihat wajah sendiri, betul? Bagi mbak-mbaknya tuh. Spionnya miring banget gini ya. Berhenti lampu merah tuh langsung gini kan gitu. Saya nggak tahu kenapa. Salah fungsi kayaknya gitu. Ada sejarahnya loh. Waktu saya SMP, spion ada dua, rame itu dipakai di wilayah Samarinda, Tenggarong dan sekitarnya. Itu baru ada baru rame ketika saya SMP. Itu sekitar tahun 2003. Entah kalian baru lahir apa? Belum lahir, kayak gitu ya. Jadi sebelum itu, trennya zaman saya SMP, waktu saya SD itu, orang yang pakai spion double itu dibilang cupu. Itu kita kata istilah bercandanya itu namanya spion amin. Kan kanan kiri kayak gitu. Dulu spion itu yang dipakai yang kanan aja. Ada tuh memang kalau dari beli ya dikasih dua-duanya, tapi pasti dicopot. Pasti dicopot, tanya aja yang pokoknya 2003 ke bawah lah itu. Lalu sejak era itu mulai banyak polisi menilang. Dulu polisi cuek aja, spionnya satu itu cuek aja. Mulai dari itu baru polisi mulai menilang. Di tempat saya di Tenggarong itu bahkan pakai helm yang disebut dengan helm standar saat ini. Helm itu tuh nggak ada yang pakai itu tuh satu pembalap, yang kedua cupu. Dulu orang pakai helm tuh kayak helm mandor, helm proyek, tahu helm proyek itu? Nah, dulu helmnya kayak gitu. Sekarang kalau itu dipakai, kita yang ketawain ya. Kalau dulu mereka pakai helm itu, kalau yang pakai helm standar diketawain. Kenapa orang pada pakai helm yang standar sekarang? Bahkan harus ada SNI-nya dan sebagainya. Karena hukum mengatur lalu melakukan tindak tegas pada orang yang tidak memakai itu. Sehingga kalau nggak pakai itu ditilang lah intinya gitu. Sehingga terpaksa pakai spion 2, pakai helm. Itu dulu. Kita tahu itu dari sejarah. Oh Pak, itu kan saya belum lahir. Itulah gunanya belajar sejarah, bisa kita tengok kembali entah dari buku, entah dari video, rekaman dan sebagainya. Apa yang terjadi di masa lalu. Itu bisa menjadi bahan kita menganalisis masa depan. Oh ternyata bisa tuh perilaku seseorang itu dirubah. Dengan apa? Dengan hukum. Dulu sesuatu yang dianggap keren dan tidak keren, itu spionnya hanya satu. Itu ada salah satu standar penilaian sesuatu orang itu keren apa tidak. Yang dibilang cupu, dia pakai helm pakai helm standar, terus pakai spionnya 2. Penilaian bagus atau tidak bagus atas sesuatu itu bisa berubah. Salah satu yang merubahnya apa? Hukum. Hukum itu bisa menentukan. Jadi sesuatu itu baik dan buruk, keren tidak keren, itu bahkan bisa berubah sepanjang zaman. Kalau kalian kembali ke 20 tahun yang lalu, misalnya ada mesin waktu, kalian akan dianggap aneh berpakaian seperti ini. Ya. Kenapa? Karena eranya itu nggak begitu gayanya. Mungkin 10 tahun lalu pun, kalian 10 tahun yang lalu waktu saya kuliah, dan saya kuliah 2009 sampai 2014, ya, itu, zaman saya
semester 6, semester 5, semester 6 itu ada tren yang unik sekali. Apa itu? Mbak-mbaknya pakai jilbab, tapi jilbabnya tuh ada bunga-bunga gede-gede gitu. Wah, ada itu yang dia kalau jalan tuh kayaknya miring. Dia tuh pakai jilbab dulu, terus nanti di ujungnya tuh jadi bola gede gitu. Jadi kalau jalan tuh kayaknya, iya tuh trennya dulu begitu. Saya nggak tahu ya, atau gede sebelah gini, pokoknya apalah gitu. Sempat jadi tren. Sekarang saya kan nggak lihat lagi begitu. Tapi itu dulu dianggap wajar dan dianggap keren. Dan sekarang kalian kalau lihat akan ngetawain, kan gitu. Nah, kita tahu itu dari sejarah yang terbentuk hari ini. Oke, kita mulai dari referensi. Sekali lagi, kita perkuliahan itu beda sama anak. Nggak tahu kalian SMA lagi. Kalau zaman saya sekolah dulu, bukunya satu dan gurunya masuk buka halaman 12. Gitu. Bukunya sama, penerbitnya sama dan sebagainya, plek gitu. Bacaannya sama. Sedangkan kalau kuliah saya beri buku banyak sekali arahan. Silahkan, kalian tidak wajib punya, yang kalian wajib baca. Apakah semuanya banyak banget, Pak? Begitulah kuliah. Menuntut kalian banyak baca. Boleh di luar ini boleh. Ya, nanti silakan ya. Ada berapa buku ya, misalnya dari Pak Ahmad Ali, dan Pak Bernard ini, Pak Ali di Jimli yang tentu tokoh sangat terkenal. Ada Pak Mahfud MD ya. Ada Pak Naji kemarin datang ke sini. Beliau sekarang ketua ombudsman. Ada Pak Sacipto. Ada Pak Subekti. Oke. Oke, ada beberapa buku yang bisa kalian pelajari. Oke. Kita akan mulai dalam waktu berapa nih? 1 jam sepertinya, tidak sampai. Oke, 59 menit ke depan saya akan coba bicara tentang sejarah hukum. Spesifik sejarah hukum di Indonesia. Kalau kita belajar bicara hukum Indonesia, ada pertanyaan pertama yang selalu jadi pertanyaan dan perdebatan kita. Apakah kita ketika belajar sejarah hukum Indonesia, itu hanya belajar sejarah ketika Indonesia sudah merdeka? Berarti kan Indonesia itu dalam versi ini adalah 1945 dan setelahnya. Kan itu Indonesia merdeka. Apakah kita perlu belajar sebelumnya? Kan belum Indonesia. Kan belum Indonesia. Kan belajar hukum Indonesia. Gimana? Asal usulnya? Ada yang tahu lagi? Komen? Kenapa kita perlu? Apakah perlu? Kalau enggak penting, Pak. Padahal pertanyaan yang banyak tadi malah era yang disebut negara Indonesia itu belum ada. Prioritas pertanyaannya tadi kan banyak gitu. Apa pentingnya? Gitu. Ya, bisa jadi. Itu kan pertanyaan besar. Kalau saya, sekali lagi sama pertanyaannya, kita itu adalah kumpulan hari-hari. Apa yang ada di Indonesia saat ini, ya saat ini itu kumpulan dari sejak Indonesia merdeka, iya. Tapi juga ternyata kumpulan dari apa yang kita bentuk sebelum Indonesia merdeka. Indonesia itu pernah dicoba, misalnya ada sesuatu ya, apakah pernah mencoba memecahkan sesuatu, memecahkan satu benda? Oh, pernah di Palu, maka tidak berhasil, dan maka orang-orang sebelumnya setelahnya tidak perlu lagi memukul dengan palu dengan cara yang sama. Begitu, bisa jadi apa yang pernah dicoba di Indonesia, bisa jadi ada yang berhasil, baik diterapkan ketika Indonesia merdeka maupun yang dulu sebelum Indonesia merdeka pernah diterapkan di sini. Atau ternyata ada yang dulu pernah diterapkan berhasil lalu diganti oleh penjajah, sampai saat ini tidak lagi diterapkan, dan menurut kita bisa jadi yang lebih bagus itu yang itu. Tidak semua masa lalu itu buruk. Tidak semua sesuatu yang dianggap jadul itu pasti buruk. Tidak semua yang telah berlalu itu buruk. Seperti mantan kan itu, udah dapat yang baru tapi masih ingat yang lama.
Ternyata yang baru tak sebaik yang lama gitu ya. Sabar. Nasib tuh begitu ya. Sibuk nyari kemana-mana, tetangganya ternyata jodohnya tetangga belakang rumah. Kan ada yang begitu. Baik. Apa yang kita sebut dengan hukum Indonesia saat ini akhirnya kita mulai dengan definisi ini. Hukum yang ada, lahir dan keberadaannya ada sejak masyarakat Indonesia ada. Saya tidak sebut sebagai negaranya ada. Karena negaranya itu bisa jadi tidak ada. Pak, berarti kan negaranya belum ada, masyarakatnya tidak ada. Tidak. Apa Sumpah Pemuda itu? Kata-katanya Sumpah Pemuda? Ada masih? Nah, itu ya. Indonesia sudah disebut. Padahal apakah negara Indonesia saat itu ada? Oleh karena itu saya suka dengan istilah kita bukan 350 tahun dijajah, bukan. Kita 350 tahun berjuang mengusir penjajahan di bumi kita. Karena dijajah itu kayaknya pasrah gitu ya. Sedangkan kita tuh berjuang. Para leluhur kita itu, para pendiri bangsa ini tuh berjuang mengusir penjajah. Ada yang berhasil. Pernah. Dulu Spanyol dan Portugis tuh diusir. Ya. Ketika Portugis mau datang masuk ke mana? Sunda Kelapa saat itu namanya, pelabuhan Sunda Kelapa. Mereka bercokol di situ, diusir oleh pasukan Fatahillah, sehingga negara tempat itu diganti dengan nama Jayakarta atau yang kita kenal sebagai Jakarta. Pernah berhasil diusir, nanti datang lagi. Ada keberhasilan, ada kekalahan. Silih berganti perjuangan. Sehingga apa yang kita lihat saat ini adalah hukum yang ada lahir dan keberadaannya ada sejak masyarakat Indonesia ada. Maka apa yang terjadi di masa lalu sekali itu juga kita ungkap sedikit dengan tentu segala keterbatasannya. Maka yang kita lihat itu hukum yang ada di Indonesia pernah ada, itu hukum adat. Ada yang bertahan sampai sekarang, ada yang hilang. Ada hukum kebiasaan, hukum yang berbasis agama. Ada hukum juga yang berasal dari Belanda. Ada pertanyaannya, apakah ada hukum yang dari zaman dulu, zaman kolonial itu masih berlaku sampai sehari ini? Ada. Gitu ya. Kalau ada tadi pertanyaannya begitu, apakah ada sampai sini ada? Ada. Apakah sampai hari ini, sampai kita ngomong hari ini ada? Ada. Maka hukum Indonesia itu terbangun oleh hukum warisan Belanda, hukum adat, hukum kebiasaan, dan hukum agama. Kumpulan dari hal-hal itu. Jadi nanti kalau kita menilai satu aturan, itu nanti pasti ada nilai-nilai yang muncul dari warisan Belanda itu. Nanti kita mungkin bisa menilai, oh ini ada nilai yang muncul dari hukum adat, hukum kebiasaan. Ya, hukum adat kebiasaan ini pada dasarnya mirip serupa, hampir serupa. Dan ada hukum agama. Contoh, ini kasih contoh biar relate sekali. Kalau saudara kawin, saudara mau kawin kan? Ada yang nggak mau kawin? Ada? Kalian mau kawin apa nikah? Sekarang pegang HP-nya. Silakan googling. Ada nggak undang-undang pernikahan? Silakan googling. Undang-undang pernikahan. Ada nggak? Adanya undang-undang. Jadi kalian tuh bakal kawin, bukan bakal nikah. Menurut legal formal istilah yang dipakai di Indonesia. Orang hukum itu akan menggunakan istilah kawin karena undang-undangnya
Oh, yang kawin tuh sapi, Pak. Bisa, kalau nikah tuh manusia. Itu istilah yang dipakai di biologi, di kedokteran hewan. Silakan. Nah, oleh karena itu kita penting untuk mendefine sesuatu. Ya. Jadi kalian mau kawin apa nikah? Kawin. Nikah dulu nggak ada juga. Dalam hukum, dalam dunia hukum, istilahnya adalah kawin. Ijab kabul itu adalah kawin. Yang disebut kawin itu namanya hubungan suami istri. Bukan kawin. Kawinnya itu dalam prosesnya itu. Mas, sudah jam berapa? Tadi kamu izin keluar atau baru datang? Oh, keluar. Oh, sudah datang tadi. Oke, silakan. Takut ya saya usir. Mas mau kawin apa nikah? Mau kawin apa nikah? Mbak-mbaknya ini mau kawin apa nikah? Kawin. Bingung ya? Nanti tonton videonya bagian itu ya. Saya tidak ulangi lagi. Baik, dalam undang-undang perkawinan itu kita akan temukan warisan Belanda. Warisan Belandanya apa? Pencatatan pernikahan. Dulu nggak ada. Pencatatan perkawinan itu tidak ada di era dulu. Waktu penjajah sebelum penjajah, misalnya di era kesultanan. Nah, coba yang Muslim, apakah wajib dicatatkan? Ada nggak rukun nikah itu dicatatkan ke pemerintah? Nggak ada. Sedangkan dalam undang-undang ini, hukum pernikahan itu yang sah adalah yang sah menurut undang-undangnya dan dicatatkan di hadapan pencatat nikah lah bahasa gampangnya. Kalau yang Muslim itu di KUA, yang non-Muslim itu nanti dicatatkan di catatan sipil. Selama tidak tercatatkan itu oleh negara, tidak ada perkawinan itu. Tidak dianggap ada perkawinan itu. Ya, bagi kalian yang mau begitu silahkan aja. Contohnya apa? Banyak sekarang terjadi pernikahan untuk yang kedua, ketiga, keempat itu. Yang sah menurut agama mungkin. Tapi menurut ini tidak tercatatkan, maka dia tidak dianggap ada. Sehingga ketika lahir dari pernikahan kedua, ketiga, yang tidak tercatatkan itu, kalau bahasa istilah kita sekarang itu seringnya nikah siri itu, maka anak yang lahir dari pernikahan itu hanya punya ibu. Di akta nikah, akta kelahirannya akan ada hanya ibu tanpa bapak. Dia tidak diakui punya bapak dalam catatan itu. Kenapa? Karena dia tidak tercatat. Ini warisan Belanda. Hukum agamanya ada dalam perkawinan itu harus sesuai dengan aturan agamanya. Harus sesuai aturan agamanya. Ya, maka yang Muslim harus perempuan dan laki-laki. Ya, katanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan menciptakan Adam dan Bambang. Nah, bercandaannya begitu ya. Maka yang tidak sesuai itu ya tidak akan terjadi. Lalu ada juga adat kebiasaan yang hidup di masyarakat. Memang tidak ada dalam undang-undang pernikahan, tapi itu sangat bertahan dalam beberapa tempat itu. Yang kalau itu tidak dipenuhi tidak akan terjadi pernikahannya. Syarat pernikahan itu bisa menurut hukum agama dan nanti ada juga adat istiadat. Ada orang Bugis, orang Makassar sini, katakan. Oke, Bugis, Mbak ya. Uang panainya berapa, Mbak? $200. Bagi yang masih bertahan adat begitu, saya bertanya orang Bugis, apakah kalau tadi uang panainya itu, mana yang Bugis tadi? Oke, ini apakah uang panai itu di keluargamu masih enggak?
Masih. Apakah kalau uang panai itu tidak terpenuhi akan terjadi pernikahan? Oke. Ada nggak itu dalam hukum ini? Nggak ada. Apakah ada dalam hukum agama? Nggak ada. Uang panainya 200 juta, lalu maharnya seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholatnya mungkin harganya cuma 200 ribu. Uang panainya yang mahal. Ya. Pertanyaannya, aturan itu tertulis tidak tertulis? Tidak tertulis. Tapi apakah itu hidup dan berlaku? Sekali lagi, ayat ada, lahir dan keberadaannya ada. Uang panai itu tetap ada? Mas ya, hati-hati ya. Kalau belum cukup, ya jangan kumpulin dulu. Saya kalau ada yang orang Kutai, orang Banjar di sini biasanya istilahnya, kalau saya tahu pernah dengar, saya istilah jujuran dan sebagainya. Saya punya seorang teman, dia punya adiknya ini dilamar. Ini terjadi di sekitar 3 tahun apa 5 tahun yang lalu lah, sekitar itu. Saya masih ingat ceritanya. Ceritanya begini, si adik itu dilamar, lalu si adik ini kan perempuan, dilamar oleh seseorang. Orang ini orang yang baik, disukai oleh keluarga perempuan, diterima dan sebagainya. Tapi ada sedikit masalah. Apa? Si pihak perempuan, ini bukan hanya pihak keluarga inti, sering jadi jujuran itu keluarga besar. Minta angkanya kalau tidak salah ya saya, 5 tahun yang lalu itu angkanya 70 juta. 70 juta. Apakah terpenuhi? Saat melamar itu si laki-laki belum punya uang sebanyak itu. Lalu apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi oleh saat itu adalah si laki-laki diberi tenggat waktu 1 tahun untuk mengumpulkan uang 70 juta itu, baru pernikahannya dilaksanakan. Gitu ya. Jadi kalau mau yang modalnya tidak terlalu banyak, biasanya nikahnya ini bukan bercandaan ya. Ini nikahlah dengan orang Jawa. Saya ini orang Kutai, nikah sama orang Jawa. Saya share. Orang itu kalau dengar cerita saya, oh, di Jawa, di tempat yang saya tahu ya, perhatian. Aduh Pak, pacar saya bukan Jawa, Pak, ganti Pak. Bukan. Ya, itu bebas saja. Nggak semua orang Bugis juga kayak gitu, nggak semua orang Banjar Kutai itu. Saya share waktu saya nikah saja. Di Jawa itu lebih murah. Dalam timbangan uang ya. Saya tidak bilang murahan ya, ini ya. Itu beda ya. Itu beda. Ini masalah budaya. Di Jawa itu kita ngasih seserahan, tetapi haram di adat yang saya tahu, haram ngomongin angka. Ngasih berapa saja pihak perempuan terima. Beda sama yang tadi uang panai ya. Kalau uang panainya 100 juta, Mbak, berapa uang panainya tadi? Kalau angkanya itu tidak terpenuhi dan angkanya itu disebut dalam acara itu. Sedangkan bagi orang adat Jawa itu tabu ngomongin angka. Lagi lamaran itu ngomongin angka, itu bagi Jawa tabu, bagi di Bugis Makassar mungkin itu normal-normal saja. Jadi beda tempat itu bisa jadi ada sesuatu. Ya. Jadi saya tidak mau dibanding menikah dengan orang yang lain itu, dengan Jawa itu relatif lebih murah. Dalam atau bahasa lainnya, tidak ada patokan angka yang harus segitu. Bisa jadi ngasihnya sama, segede yang ngasih jujuran, tapi tidak ada patokan sebegitu. Ada orang Jawa sini, begitu? Iya nggak kira-kira gitu? Nggak Pak, saya sudah di Kalimantan ngasih jujuran juga. Kenapa? Karena di Jawa itu pernikahan perempuan itu hajatannya perempuan. Gitu ya. Jadi dananya dari pihak perempuan. Karena laki-laki, biasanya laki-laki hanya bantu. Kenapa? Karena pihak laki-laki itu punya acara sendiri. Namanya download mantu.
unduh mantu ya kan? Unduh itu apa? Download kan? Ya, siapa yang mau di-download? Gitu. Pihak laki-lakinya punya acara sendiri sehingga masing-masing menggunakan hajatannya masing-masing. Kira-kira gitu nggak, Mbak? Udah pernah nikah belum? Belum. Itulah kira-kira ya. Bapaknya ngomong-ngomong enggak, saya tadi itu memberikan contoh saja. Ada hukum, satu aturan ngomongin kawin saja ya, nikah dan kawin. Intinya dalam orang hukum kawin dan nikah itu sama. Yang itu, bukan makna yang berbeda. Istilah legalnya dalam undang-undang namanya perkawinan. Untuk muslim itu ada spesifik aturan namanya kompilasi hukum Islam. Salah satu yang dibahas dalam kompilasi hukum Islam namanya pernikahan. Jadi pernikahan, perkawinan itu menurut orang hukum sama, tidak berbeda. Nah, kalau saudara mau nikah itu diatur di Indonesia baik dari aturan yang ada sebagai warisan Belanda, nanti itu bentuknya kan saya istilah bukan hukum Belanda ya, tidak semua hukum Belanda, tapi hukum yang modelnya itu warisan dari Belanda. Gaya undang-undang itu pencatatan contohnya. Lalu ada hukum adat dan kebiasaannya, juga ada hukum agamanya. Kita hidup saat ini tidak hanya satu hukum. Kita tidak tunduk pada satu hukum saja. Ada hukum aturan-aturan lain yang kalau tidak dipenuhi tidak terjadi itu. Nikahnya tidak akan terjadi. Kalau ada syarat maupun yang hukum yang kita sebut sebagai hukum positif, maupun hukum adatnya, maupun hukum agamanya. Ya. Kalau ada di video itu orang kawin sama robot, sama tokoh anime gitu ya, wibu. Nikah yang gitu-gitu, apakah mungkin terjadi dan diakui di negara kita? Tidak. Itu ada aturan yang hidup. Wah, Bapak ini belum bicara sejarah, belum, nih baru slide berapa nih? Slide ada 50 kayaknya. Oleh karena itu, hukum yang kita bentuk itu terbangun dari hukum Eropa yang kemarin di pertemuan sebelumnya kita bahas, model Eropa kontinental, karena itu rujukannya adalah Belanda. Lalu sumbernya ada yang dari agama, ada yang sumbernya dari adat. Next. Apakah terjadi dalam semua bidang hukum? Tidak semua. Nanti saudara akan kelihatan, oh bidang hukum ini akan sangat banyak bicara tentang hukum ini. Berkaitan dengan sumber ini. Oh, ada hukum yang kuat sekali bahas tentang ini. Misalnya hukum undang-undang tentang wakaf, zakat infak sedekah. Itu murni sama sekali merujuk aja tentang ini. Lalu ada undang-undang yang nanti ada unsur adatnya. Jadi saling bertautan ketiga ya, sistem hukum yang menjadi sumber hukum yang nanti membentuk sistem hukum Indonesia. Itulah yang disebut Indonesia itu suka banget dengan namanya gado-gado dan es campur. Apa isinya? Saya mau tanya, es campur itu isinya apa tuh? Kalau apapun yang kalian sebut, beda warung itu bisa beda, ya. Sama gado-gado itu apa sih isinya? Pelan-pelan, apa? Oke, ada nggak yang pernah ngelihat ketika beli gado-gado terus dalamnya ada selada? Di beberapa tempat itu ada yang pakai selada. Orang lihat apa nih? Siapa? Aneh. Tapi itu sekali lagi yang namanya gado-gado, es campur itu yang mix, tergantung ada bahannya apa yang disukai itu mix. Indonesia itu suka sekali dengan sistem dicampur-campur begitu.
Jadi apakah ada yang pure? Tidak. Indonesia itu tidak 100% murni. Baik, yang mau bicara gado-gado dan es campur, tenang dulu ya. Yang belum sarapan, tenang dulu. Saya punya langganan gado-gado dan rujak cingur itu di belakang ini. Di belakang bukit ini itu di apa turunan jalan apa sebelah itu? Pokoknya di pojokan di situ. Dan saya sering malas ke situ karena kalau saya bawa mobil saya nggak bisa beli karena di turunan itu nggak bisa parkir. Pasti ditintin ke orang. Sehingga seringkali saya belinya pakai Gojek, bukan sebut merek ya, Jack. Cuma seringnya saya dapat itu ini ke situ tuh kalau jalan cuma 5 menit. Gojeknya jauh banget di sana. Kadang ada yang begitu ya. Itu tuh memberi contoh saja bahwa kadang apa yang ada dalam sistem itu kadang tidak aneh. Tapi itulah ya. Ya pokoknya gado-gadonya enak ya. Boleh dicoba. Nggak di endorse saya. Oke. Kita mulai dengan bicara sejarahnya. Tadi apa, Pak? Tadi itu baru pengantar. Nah, dalam sejarah ini kita akan lihat bahwa kita tuh di era sebelum merdeka, di era kolonialisme, di era kita sekian ratus tahun berjuang melawan penjajah itu, ada era POC. Masih tadi ngomong kenapa ada mbaknya ya tadi bertanya tentang POC, kenapa habis itu bubar? Kita tuh pernah dilakukan penjajahan, upaya penjajahan itu dari POC. Lalu berubah jadi demokrasi liberal Belanda. Lalu di ujung kita itu ada babak tentang politik etis Belanda dan penjajahan Jepang. Ini intinya sebenarnya pembagian yang tidak selalu fix, tapi ya biar memudahkan saudara. Dulu POC itu apa sih? Ada yang tahu POC? Masih ingat? POC tadi disampaikan mbaknya adalah perusahaan. Jadi negara ini pernah di pemerintah ada rajanya, ada. Di negara ini pernah ada raja, pernah ada pemerintahan, ya bentuk pemerintahan apa saja pernah terjadi di Indonesia ini, tapi mereka sebenarnya tidak berkuasa. Siapa yang punya kuasa? Perusahaan. Adakah yang mirip dengan keadaan zaman sekarang? Ini terjadi ketika ternyata ada pemerintahan yang sah, tapi yang menguasai itu bukan pemerintah, tapi perusahaan, orang bisnismen. Yang tentu kepentingannya itu kepentingan hanya untuk kepentingan paling besar adalah ekonomi. POC itu tidak penting untuk menguasai wilayah. Dia nggak penting jadi presiden, nggak penting jadi bupati, nggak penting. Bagi dia silahkan kamu jadi presiden, yang penting kami dapat cuan, nanti kamu tak bagi. Intinya gitu. Sehingga tadi ada pertanyaan, di era Belanda dan di era ini itu hukumnya itu terbagi-bagi. Kenapa? Karena pemerintahnya, terutama di era ini, di era POC, ini hukumnya sangat terbagi-bagi. Di Kutai pakai hukum Kutai, di Mataram pakai hukum Mataram, di Kerajaan Aceh pakai hukumnya Kerajaan Aceh. Lalu untuk orang-orang POC dan sanak kerabatnya kan datang ke Indonesia, pakai hukum apa? Mohon maaf, ini contohnya begini. Di hukum, ada yang fans Cristiano Ronaldo? Ada? Mana nih, angkat tangan? Ada nggak? Fansnya Cristiano Ronaldo ada? Ngaku? Ya. Saya fansnya Messi soalnya, nanti saya kasih E ya. Nggak, bercanda. Cristiano Ronaldo itu sekarang di mana klubnya? Al-Nassr itu ada di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu dilarang orang tinggal serumah, punya anak dan sebagainya kalau tidak berdasarkan perkawinan. Sehingga perbuatannya itu dilakukan disebut zina.
pertanyaannya yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo dengan siapa namanya? Itu istrinya bukan? Bukan. Punya anak? Punya. Dalam hukum Islam yang berlaku di Saudi itu namanya dihukum nggak dia? Saya nggak tahu aturan itu gimana di sana ya. Tapi intinya kira-kira seperti itu. Di Indonesia ada aturan misalnya di beberapa kesultanan pezinahan. Ya, tapi kan orang POC itu datang bawa mirip-mirip Ronaldo itu. Nah, yang dilakukan itu adalah, aturan kerajaanmu itu tidak berlaku untuk orang-orang Belanda ini. Orang-orang Belanda yang datang ke sini itu, orang-orang POC itu, POC ini kan C-nya ini company, compagnie gitu. Dibaca company. Sehingga kalau kalian nonton film-film jadul tentang Belanda itu biasanya orang-orang tua dulu menyebut Belanda itu company. Itu berangkat dari kata ini. Company. Nah, undang-undang tadi yang berlaku untuk POC berbeda itu karena ada orang-orang yang orang-orang Belanda tidak mau tunduk dia dengan aturan yang ada dalam kerajaan-kerajaan itu, sehingga mereka mengatur untuk orang-orang pribumi silahkan pakai aturanmu, sedangkan untuk orang-orang POC kita pakai aturan sendiri, sehingga aturannya tuh masing-masing. Nah, itu pernah terjadi di Indonesia. Orang Aceh pakai aturan Aceh, orang Minang pakai aturan Minang, orang Bugis Makassar pakai aturan dan sebagainya. Masing-masing punya aturan. Saya cek. Kayaknya harus beli jam deh ya. Ini saya tidak baca ya. Intinya saya tidak akan detailkan semua. Intinya apa yang ada dalam saat ini itu kepentingannya. Nah, dari sini kita bisa menilai bahwa undang-undang itu, aturan-aturan yang ada dimanapun terjadi itu pasti tidak netral. Dia punya kepentingan. Tinggal kita bisa menilai ini kepentingan apa. Jadi bohong ada aturan ini netral. Tidak. Dia memihak kepentingan apa saja. Entah kepentingannya baik, apa kepentingannya buruk. Bohong ada undang-undang itu netral ya. Kalau netral ngapain diatur? Menurut undang-undang ini harusnya baiknya seperti ini. Berarti targetnya baik. Tapi apakah semua undang-undang itu semua seperti itu? Tentu ternyata tidak. Ada aja aturan itu yang ternyata lebih mengarah kepentingan pihak-pihak tertentu. Termasuk di zaman ini. Saat di zaman POC ini kepentingannya POC yang penting dapat uang. Aturan itu tidak penting. Sehingga yang berlaku tadi ya, hukum itu apakah universal? Tidak berlaku saat ini. Saat POC ini. Kenapa? Karena bagi mereka yang penting silahkan jalan masing-masing, kesultanannya masing-masing, yang penting kami mengatur diri kami sendiri, yang penting kami dapat uang. Ini babak pertama. Lalu kenapa ada pertanyaan kenapa VOC itu gagal? VOC itu dalam sejarah adalah sampai saat ini kalau dinilai uang adalah perusahaan paling besar. Belum pernah ada yang mengalahkannya. Mau sampai perusahaan terbesar saat ini. Apa sih perusahaan terbesar saat ini? Ya, Microsoft, apalah, Amazon, apapun itu. Tidak ada yang nilai asetnya itu sebanding dengan POC. Apalah Tesla, apa yang Super X ya, Twitter ya, X gitu, apalah. Tuh, tidak ada yang harta asetnya tuh senilai dengan POC. Lalu pertanyaan mbaknya tadi saya menanya, kenapa bubar? Nah, dari sini kita bisa belajar sejarah. Sejarah itu kita ambil nilainya. Kenapa POC ini bubar? Salah satu alasan utamanya adalah karena ada korupsi. Jadi terjadi korupsi yang masif terjadi dari level atas sampai bawah, sehingga menimbulkan hutang yang begitu besar dari POC ini. Uangnya kemana? Dikorupsi. Sehingga sejarah pernah mencatat, sebesar apapun kekuasaanmu, kekayaanmu, kalau banyak terjadi korupsi, siap-siap hancur. Ya, siap-siap hancur.
Kenapa kita sekarang kok keras betul menentang yang terjadi? Nentang yang namanya korupsi itu karena kita ingin belajar dari sejarah. Negeri ini nih pernah dipimpin, pernah dikuasai orang-orang hebat, kaya raya, kekuasaannya besar, tapi hancur. Kenapa? Karena korupsi. Kalau kita mengulang sesuatu yang sama, itu bakal ujungnya saat ini Indonesia bisa hancur juga. Gitu. Terjawab ya pertanyaannya? Lalu hadir era kedua. Rekan-rekan sekalian diperhatikan, yang mau tidur mulai ngantuk silahkan tidur ya. Yang main PUBG di belakang boleh juga. Yang penting tidak meribut ya. Mabar yang satu di sana enggak apa ya. Yang penting tidak mengganggu teman yang mau belajar. Bapaknya gitu, silakan daripada saya harus saya tidak bisa memaksa kalian semua mendengarkan saya gitu. Yang penting saya memaksa saudara untuk tidak mengganggu teman yang mau mendengarkan saya. Era kedua, ketika VOC hancur tadi karena korupsi itu, VOC ini semua asetnya diambil oleh pemerintahan Belanda. Diatur dengan benar. Kalau masih tadi bertanya tentang kenapa perubahan itu era perubahan sejarahnya bisa dicek sendiri. Kenapa? Karena saya itu tidak berkepentingan langsung dengan hukum di Indonesia. Kenapa itu muncul ya? Itu sebab dulu saja. Kenapa kita sebut saja? Karena ini berkaitan dengan pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Karena Indonesia itu ketika diambil alih VOC itu langsung di bawah negara. Dulu langsung di bawah ratunya. Nah, dengan ada pemerintahan liberal itu negara parlementer, ditunduk dia pada pemerintahan itu. Nanti dia punya corak aturan yang berbeda juga. Corak peraturannya yang penting buat kita. Awalnya di era Belanda ini Belanda itu mengambil alih VOC itu 1800 menjelang maghrib. Ya? Paham? VOC itu berakhir 1799. Kalau Belanda itu bukan jam ya itu, tahun 1800 itu menjelang maghrib. Nah, di sini ada waktu yang panjang. Masa-masa perubahan itu dilihat dulu. Jadi hukum itu ternyata tidak blok langsung satu paket itu, berkembang. Awalnya sejak peradaban Belanda ini aturannya sama, mirip sama yang ada di VOC. Apa itu? Terpisah-pisah. You silahkan. Tapi pemerintah Belanda nilai nggak bagus kayak gitu. Nah, Belanda membuat satu perubahan bahwa seluruh wilayah ini tidak lagi mandiri, bukan kesultanan sendiri. Dicaplok semua oleh pemerintahan Belanda di bawah gubernur jenderal, dan masing-masing raja itu diangkat jadi bupati. Bagi yang mau tunduk sama Belanda, bagi yang nggak mau tunduk diperangi. Nah, kan di sini muncul era perang banyak melawan pemerintahan Belanda karena bupati itu diangkat jadi regent. Regent itu setara bupati kalau saat ini. Sedangkan di Indonesia dipimpin oleh seorang gubernur jenderal Hindia Belanda. Dutch East Indies. Ya, Hindia Belanda. Mulai itu mereka mulai merasa awalnya ya biarkanlah pakai aturan masing-masing. Lama-lama tadi ada yang menyinggung tentang universal. Aturannya menurut pemerintah Belanda, baiknya ternyata kita jadikan satu saja. Untuk beberapa peraturan, bertahap, tidak langsung. Beberapa peraturan itu kita terapkan, sebagian itu untuk semuanya, sebagian terbagi-bagi.
Tapi ingat, di tengah-tengah penjajahan di 18 sekian itu, Indonesia itu pernah berganti penjajah. Berganti penjajahan Inggris dan Perancis. Kenapa? Karena ternyata saat era itu, coba dicek tahun berapa, Belanda pernah dijajah. Belanda itu pernah kalah perang lawan Perancis. Belanda pernah kalah perang lawan Perancis, itu mengakibatkan beberapa hukum Perancis itu masuk ke Belanda lalu masuk ke Indonesia. Salah satunya apa? Tadi saya sebut ya, apakah ada undang-undang yang berlaku sampai hari ini? Ada. Salah satunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana itu sama yang ada hukum pidana di saat era ini ya, sama yang ada di Belanda, turunan dari Perancis, Kodeks Napoleon, itu berlaku sampai di Indonesia. Nanti saudara kan ketika di semester depan belajar hukum pidana, nanti akan kelihatan sejarahnya. Nah saat itu di Belanda sama juga diberlaku di Indonesia. Jadi tidak ada lagi hukum masing-masing kerajaan itu. Semua hukumnya jadi satu, yaitu hukum Belanda. Sebagian, sekali lagi, tidak keseluruhan. Mayoritas hukum yang ini adalah hukum publiknya itu ikut hukum Belanda. Sedangkan hukum privatnya, ya kemarin kita sempat menyinggung tentang publik dan privat, hukum privatnya itu ikut hukum masing-masing. Contoh apa? Pernikahan itu tidak ikut aturan Belanda, tapi ikut aturan agamanya masing-masing, adat istiadatnya masing-masing. Hukum waris ikut wilayahnya masing-masing. Nah, sedangkan kalau ada orang maling, orang merampok, baru tunduk, entah dia orang Belanda. Di zaman itu tuh kelompok manusia dibagi 3. Ada yang tahu? Orang Belanda, orang Eropa, ya satunya. Kelompoknya orang Belanda atau orang Eropa. Kelompok kedua itu namanya pribumi. Maksudnya kita ini ya. Ada yang ketiganya, nggak tahu kalian ada nggak masuk kategori yang ketiga. Ketiga ini adalah orang timur asing. Belanda membagi itu menjadi 3. Siapa timur asing? Ada yang tahu? Timur asing ada? Kalau kalian penikmat sepak bola Indonesia itu bikin aturan tuh persis seperti gaya Belanda ini. Apa? Boleh ada pemain asing, pemain sepak bola itu klub Liga 1 itu boleh ada 3 macam. Pemain Indonesia sendiri, ada pemain asing, bebas dari Eropa, dari Afrika, dari mana saja. Ada kelompok ketiga, apa itu? Ada yang tahu? Liga 1? Kalian ngerti bola nggak? Ada yang suka bola nggak sih? Liga 1, kalau Liga 2 itu nggak boleh pemain asing. Liga 1 itu aturannya harus ada pemain asing khusus Asia. Dia asing, bukan orang Indonesia, tapi Asia, dari wilayahnya Asia. Itu timur asing itu begitu. Orang Arab, orang Cina, orang India itu masuk kategori yang ketiga ini. Orang kelompok timur asing. Nanti saudara ketika belajar hukum perdata akan berkaitan erat dengan pembagian itu. Ya, waktu saya terbatas, masih 20 menit lagi saya akan loncat-loncat. Pertanyaannya tadi ada yang belum terjawab nggak? Ini tadi nanya, ada yang belum terjawab? Jawab semua ya. Nanti ada era ketiga, di kelompok ketiga ini era Belanda mulai tobat, kalau bahasa aslinya. Ini mulai kan pasca Perang Dunia I itu mulai ada isu hak asasi manusia. Isunya beginilah intinya. Kita ini negara penjajah, kata orang Belanda. Ya jangan hanya membesarkan negara penjajah. Ini orang-orang pribumi ini perlu juga. Sehingga muncul pendidikan. Mulai ada sekolah. Sebelum era ini tuh Belanda nggak ngurusin tuh, ngapain. Di era ini Belanda ini nggak pernah ngurusin sekolahan. Di era ini mulai muncul sekolah. Dididik jadi dokter. Dididik jadi ini. Nah, itu nanti berkaitan hukumnya juga berubah. Kenapa? Karena dianggap mulai terpelajar. Teman-teman sekalian di kelas ini apa kelas sebelumnya? Ya, saya di kelas B seingat saya itu saya bilang. Dulu beberapa negara itu menganggap Indonesia itu tidak beradab.
contoh berpakaian, contoh cara makan dan sebagainya. Saya mau pegang HP-nya deh. Nah, saya ngasih contoh ya. Diketik, belum pernah kayaknya di sini. Ketik sepintas saja ya. Ketik perempuan Bali 1900. Nah, muncul image gambar ya lihatnya sebentar aja, nggak usah di scroll lama mas ya iya kan. Jadi 100 tahun yang lalu, tepat 100 tahun yang lalu di Bali itu sampai tahun berapa itu saya nggak tahu tahun berapa, masih begitu pakaiannya. Bagi orang Belanda, kata orang Belanda, ini kurang berperadaban. Oleh karena itu orang Belanda merasa perlu mendidik. Ada politik etis nih, politik ya balas budi ya bahasa gampangnya. Kita perlu mendidik. Masnya berhenti scrollnya mas, sudah mas. Jangan kelamaan. Nanti saya dibilang ngajarin begitu. Saya hanya ingin menunjukkan terjadi. Kalau saya ngomong kan nanti dibilang nggak percaya. Kalian lihat sendiri kan gitu. Nanti kalau saya ngomong kan nanti yang belakang bilang bagi linknya pak, bagi linknya gitu. Nah. Terjadi seperti itu era yang kelihatannya udah modern gitu zamannya, tapi masih terjadi seperti itu. Oke, saya akan masuk di sini deh. Lalu ada era di sini dulu. Tadi saya ngomong ada hukum itu merubah sesuatu. Bahwa unsur hukum itu Indonesia itu punya perintah dan larangan, ada sanksi dan pemaksaan. Ya. Tidak semua bentuk sanksi, pemaksaan itu bentuknya sanksi, bisa jadi bentuknya lain. Jadi ciri-cirinya itu ada 3 ini. Kalau nggak ada perintah, ada larangan, ada sanksi, ada pemaksaan dan sebagainya. Ada yang pernah nonton film judulnya, film Indonesia? Judulnya Tenggelamnya Kapal Panderwich. Ya. Pemerannya itu siapa? Pevita. Ya. Betul. Cowoknya? Bukan. Vino. Ya. Di film itu kan latar belakangnya tuh era Belanda, pas ya era Belanda pemerintahan. Bagi yang nggak tahu ceritanya intinya begini. Saya bukan cerita gitu ya. Jadi si Zainuddin tokoh utamanya itu, ya, itu mau menikah dengan Hayati. Gimana ceritanya? Gitu ya, betul? Mau nikah sama Hayati tapi tidak direstui. Tidak direstui, nanti dia nikah sama yang lain dan sebagainya. Saya ingin fokus di kenapa Zainuddin itu tidak direstui. Ada yang tahu? Karena beda? Karena beda adat dan suku. Yakin? Zainuddin itu sukunya apa? Bugis. Ayo, Hayati itu sukunya Minang, jelas. Zainuddin itu sukunya apa? Inilah yang suka nonton tapi tidak tahu isu hukumnya. Nah, sekarang saya kasih tahu isu hukumnya, ya. Tadi kita ngomongin pernikahan. Mau dengar ceritanya apa enggak? Apa mau cerita sendiri yang kayak di belakang itu? Cerita gini. Jadi bagi orang Bugis
Bagi orang Bugis, ya orang Bugis dulu. Itu kalau kenapa ada uang panai? Jadi pernikahan itu adalah memutus kekerabatan secara adat. Sehingga kalau laki-laki ingin menyunting seorang perempuan, dia harus memutus kekerabatan dengan keluarga perempuan, masuk keluarga laki-laki. Sehingga dia perlu dibayar. Yang dibayar itu bukan perempuannya sebenarnya, keluarganya. Kenapa? Karena nih anak diambil. Sehingga dia ikut suku si laki-laki. Itu untuk perempuan Bugis. Minang itu terbalik. Menurut Minang, seorang keturunan itu turun. Ya, contohnya kalau laki-laki di Bugis itu kan umum ya. Kalau ada seorang Andi perempuan nikah sama laki-laki biasa, apakah anaknya berhak mengenal gelar Andi? Tidak, putus. Ya, jalurnya putus di situ. Sedangkan orang Minang itu sebaliknya. Jalur keturunan itu jalur perempuan. Sehingga ketika ada pernikahan, itu yang melamar bukan pihak laki-laki. Yang melamar pihak perempuan mengambil laki-laki, memutus kekerabatan laki-laki ini dari si keluarga laki-laki. Saya pernah cerita agak lari dulu dari cerita Jainuddin. Saya punya teman, bukan teman saya, bukan kenalan saja. Oh, Bapak berarti kenalan bukan teman? Enggak, saya enggak kenal, kenalan tahu aja, tahu sama karena pernah diceritakan oleh dosen saya. Mau dengar ceritanya? Ini soalnya jangan sampai terjadi kepada kalian. Saya sudah ceritakan di kelas 11, sampai ceritakan di sini lagi. Saya suka sekali dengan cerita ini. Jadi ada seorang laki-laki kaya raya dari Minang, kuliah di Gajah Mada, tempat saya satu alma mater sama saya. Saya sebutkan kaya raya karena ini penting. Dia kaya raga, saudagar Minang. Keluarganya kaya raya. Lalu dia pacaran sama perempuan Bugis dan bermarga. Apa maksudnya? Ya punya gelar itu ya. Keluarganya juga kaya raya. Keluarga besar saling suka, merestui, mereka aja jelas pacaran mau kan. Ketika mau masuk ke jenjang perkawinan, ada masalah yang mengakibatkan pernikahan itu batal. Pernikahannya batal terjadi. Tidak terjadi sampai hari. Bukan karena selingkuh, bukan karena tidak direstui. Kira-kira ada yang tahu alasannya kenapa? Kira-kira aja. Ada yang tahu? Uang panai, orang kaya mau minta berapa dikasih. Makanya saya sebut orang kayanya. Beda agama tidak, agamanya sama-sama Muslim. Tidak ada di Minang itu orang non Muslim. Istilah Minang itu dia merujuk pada satu suku agama. Ada yang tahu? Beda apa? Beda hukum. Apanya? Itu jawabannya. Pertanyaannya, siapa yang ngelamar? Hanya masalah itu. Siapa yang ngelamar? Ya laki-laki, Pak. Enggak, di Minang yang ngelamar di Pariaman. Ya ini saya kasih tahu ya, hati-hati kalau nikah sama orang. Namanya daerah terutama spesifik namanya daerah Pariaman itu. Yang ada uang panainya itu laki-laki. Sarjana tuh setahu saya 90 juta. Jadi perempuan yang harus bayar ke keluarga laki-laki 90 juta. Jadi uang panai itu berlaku di wilayah sampean saja. Di Minang laki-lakinya yang mahal. Nah, kata laki yang belakang, aduh sayangnya saya salah suku. Laki-lakinya yang mahal, bos. Permasalahan cuma satu, yang ngelamar siapa? Kata orang yang dari Bugis, nih kami sudah siap di Makassar, silakan datang, kami jamu dengan begini. Kami siap menerima laki-laki itu. Kata yang keluarga laki-laki, datang ke Minang, nanti kami sogohkan rendang paling enak. Siapa yang datang jadinya? Nggak ada.
Mana mungkin seorang Andi dari Makassar sana mau datang ngelamar perempuan apa laki-laki di Minang sana? Mustahil. Akhirnya pernikahan terjadi? Tidak. Hati-hati ya. Ya, saya kembali ke cerita Zainuddin. Kenapa Zainuddin itu bagi orang hukum tahu, bagi orang nggak hukum pasti nggak tahu. Nah, ini saya kasih tahu kalian orang hukum kan, jadi harus tahu. Nanti cerita sama teman kalian, oh cerita itu maksudnya itu begini. Jadi bapaknya Zainuddin itu orang Minang, ya, menikah dengan orang Bugis. Itu masalahnya, sama cerita kayak tadi itu. Tapi pernikahannya terjadi. Pernikahan terjadi di era adat sangat kuat, menimbulkan begitu masalah. Apa masalahnya? Saya mau tanya tadi, Zainuddin itu orang apa? Dari pihak bapak, dia sudah dikeluarkan dari keluarga Minang. Kenapa? Dipindahkan ke keluarga Bugis. Orang Bugis, karena dia sudah dilamar, si perempuan ini dikeluarkan dari keluarga si perempuan. Nah, pertanyaannya, si Zainuddin itu orang apa? Orang Minang tidak mengakui, nah keluarganya tidak ada keluarganya di Minang. Di Bugis, bilangnya tak ada keluarganya di Bugis. Kenapa? Karena Bugis. Secara adat dia lemah. Makanya nanti kalau ada kata-kata di situ, Ambo tak beradat. Saya bukan orang tak beradat. Saya orang tak beradat. Itu maksudnya. Kenapa si Zainuddin itu ditolak keluarga besar Hayati karena bukan hanya masalah uang, tapi si Zainuddin ini dianggap orang rendahan. Kenapa? Tak punya keluarga. Kan dia kan keluarga bapaknya. Ya bukan. Kan sudah diputus dengan pernikahan itu. Hati-hati ya. Ya kalau zaman sekarang sebenarnya sih udah aja ya. Cerita tentang itu, bahwa ternyata ada sanksi, ada pemaksaan yang di luar. Itu kan sebenarnya bentuk pemaksaan. Bapak jauh banget Pak dari cerita itu. Ya, cerita itu bicara tentang ini, perintah, larangan, sanksi dan pemaksaan. Dalam apapun itu, aturan itu berkaitan dengan hal-hal ini. Dan aturan ini nanti, seperti yang saya spill di awal tadi, bisa merubah perilaku seseorang. Anak UMKT yang mungkin hobinya buang sampah sembarangan, tiba-tiba berangkat ke Singapura, yang biasanya dia ngerokok di jalan sambil naik motornya rokoknya dipegang itu sampai kena mata ada orang di belakang. Itu kalau di Singapura, saya jamin jadi orang baik. Mana berani dia ngerokok sembarangan, mana berani buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena dendanya mahal. Di Malaysia ada, anaknya Pak Dekan itu cerita, dia ngerokok. Bukan di warung, tapi dekat warung. Ternyata ada aturan di daerah Shah Alam itu, kalau jaraknya kurang dari 3 meter, ketahuan ngerokok di dekat tempat makan, itu kena saman. Saman itu tilang. Tilangnya berapa? 1 juta. Oleh rokoknya 1 harga. Tilangnya, dendanya, harga 1 juta. Saudara kalau ngerokok di tempat itu, yang biasa ngerokok, hati-hati. Yang di sini mungkin bebas aja mau kemana-mana. Ya. Tapi kalau di situ jadi orang baik. Kenapa? Karena terpaksa. Jadi orang baik itu, saya bilang kan orang-orang luar negeri itu banyak yang baik. Buktinya mereka ke Bali itu kacau. Jadi Bali sana tuh, mereka tuh malah lebih tidak beraturan dibanding kita. Naik motor nggak pakai helm, ngebut-ngebutan, mabok nggak jelas dan sebagainya. Kenapa? Karena merasa lebih bebas, tidak terpaksa. Padahal di negara mereka terpaksa. Jadi banyak negara sekarang hebat itu bukan dikira mereka punya nilai baik, belum tentu. Ada yang memang benar-benar baik, ada yang baiknya itu terpaksa. Cepat. Ada pertanyaan? Oke, ternyata saya masih banyak slide, ternyata slide saya habis. Nanti saya sedikit tambah ini di slide di hari Kamis dan nanti kita mulai masuk ke materi di hari Kamis. Bis ketemu kami ya. Jangan lupa PJ kelasnya diingatkan saya hari Kamis. Ketemu hari Kamis lagi jam 7.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.